Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metodologi ilmu Islam disiplin ilmu. Dan anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Dava Arya Pranata, lalu ada Adi Amana, lalu ada Muhammad Restu Andika, lalu ada Muhammad Arif Purnomo, Ali Fardi Nursyabana, dan Dian Ardianto. Pengertian metodologi ilmu. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metodologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang metode-metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos, sambungan kata depan, yaitu meta atau melalui, mengikuti, menuju, dan sesudah. Lalu ada kata hodos atau cara, arah, jalan, perjalanan. Metodologi juga merupakan kajian dalam mempelajari peraturan metode. Jadi metodologi ilmu merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan dalam metode ilmiah. Ya, terkait ilmu, di sini ada ilmu sains modern, seiring berkembangnya zaman, banyak sains modern, ilmu-ilmu sains modern yang berkembang gitu. Nah, di sini mengakibatkan sebuah problematika dan suatu krisis gitu, gitu. Nah, problematika dari sains modern itu mengakibatkan perkembangan mengakibatkan munculnya bentuk ideologi baru yang dapat mengarahkan kehidupan menjadi terpuruk bagi masa depan organisme. Nah, lalu mengakibatkan suatu krisis sains modern ini telah melahirkan banyak hal-hal paradoks dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya ilmu pengetahuan dilahirkan dan dikembangkan untuk tujuan hal-hal baik. Namun kenyataannya demikian. Sains modern mengarah pada hal-hal yang bersifat deskriptif seperti kerusakan lingkungan seiring kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Ya, dampak dari sains dan teknologi. Dari mulai pertama ini ada dampak ekologi. Dampak yang secara tak langsung dapat membuat pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan berdaya industrial untuk kepentingan ekonomi. Yang kedua ini ada dampak militer. Dimanfaatkan sebagai senjata pemusnah massal oleh kekuatan militer di negara-negara adidaya. Biasanya senjata-senjata ini merupakan senjata nuklir dan senjata untuk berperang. Yang ketiga ini ada dampak sosiologi. Merosotnya sosial, perpecahan secara personal, dan keterasingan mental dari pola urbanisasi dengan perkembangan industrial ekonomi. Yang terakhir ini ada dampak psikologi. Dampak yang terjadi saat ini terjadinya penyalahan obat-obatan hasil industri kimia yang dikonsumsi oleh manusia yang bertujuan menanggulangi dampak negatif dari urbanisasi. The Islamic Worldview sebagai metodologi ilmu. Dalam pandangan Islam, Islamic Worldview, hakikat kebenaran selain dari rasio dan intuisi, tetapi hakikat kebenaran juga bersumber pada wahyu yang dijadikan pegangan hidup manusia sehari-hari, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Wahyu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Dalam perspektif Islamic worldview, rasio dan intuisi mengamati sebuah kebenaran dilandaskan keyakinan atas suatu yang supernatural. Metodologi dalam ilmu, kita berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan umat Muslim saat ini, yaitu kita tahu bahwa ayat pertama dalam Al-Quran adalah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia
Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir atau nabi penutup diajarkan untuk membaca terlebih dahulu sebelum memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada umat-umatnya. Dalam ayat tersebut menurut Al-Naisaburi yang dikutip oleh Quraisy Shihab, beliau menyatakan bahwa perintah membaca ditujukan kepada Nabi Muhammad dan perintah kedua ditujukan kepada umatnya. Selanjutnya Al-Naisaburi menyatakan bahwa yang pertama untuk membaca dalam sholat dan yang kedua membaca di luar sholat. Dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan perintah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba. Kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan kami yang telah diajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ilmu laduni yang disebutkan pada ayat di atas bahwa ilmu selain diperoleh dari membaca, tetapi ilmu limpahan juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu laduni biasanya diturunkan kepada nabi dan rasul atau ilham selain nabi dan rasulnya. Lalu terdapat 4 metode ilmiah yang memiliki keabsahan dalam tradisi Islam. Yang pertama yaitu metode tajribi, merupakan metode eksperimen atau eksperimen metode. Metode tersebut diterapkan sebagai metode ilmiah untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan empiris. Jadi juga termasuk metode observasi. Lalu yang kedua yaitu metode burhani. Kata burhani berarti argumentasi yang jelas dan tersusun untuk memperoleh pengetahuan dan kebebasan melalui proses berpikir. Metode ini sangat menekankan proses analisis rasionalis untuk memperoleh pengetahuan suatu kebenaran. Kalau dalam filsafat disebutnya silogisme. Lalu yang ketiga ada metode irfani. Secara bahasa kata irfani adalah bentuk masdar dari kata arafah yang berarti ilmu. Irfani merupakan jenis pengetahuan tertinggi yang dihadirkan kalbu melalui kasyaf atau ilham. Irfani juga bagian dari epistemologi Islam yang identik dengan ilmu hudhuf, isyarati atau institutif. Irfani juga dikenal dalam tradisi pemikiran Arab yang merupakan wahana syukur, bahniyin, dan masyrikiyin yang dikenal sebagai ashabal ma'rifah. Ciri khas dari metode bersifat menangkap dan mengamati objek. Lalu yang keempat ada metode bayani. Kata bayan secara bahasa berarti penjelas, pengungkap makna pembicaraan dengan nafas yang baik. Secara bahasa kata al-bayan adalah penjelas, pengungkap maksud pembicaraan dengan nafas yang paling baik. Bayani merupakan metode intelektual khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks secara langsung ataupun tidak langsung. Next. Lalu kesimpulan dari metodologi ilmu yaitu merupakan sebuah instrumen yang dapat diaplikasikan oleh manusia melalui langkah-langkah atau prosedur yang sistematik sesuai rasio dan empiris untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan. Problem dan krisis sains modern yang terjadi saat ini sangat berdampak untuk kehidupan organisme di masa depan, disebabkan manusia semakin mengarah pada sifat antroposentrisme tanpa mempedulikan makhluk di sekitarnya. Selanjutnya, the Islamic worldview atau pandangan Islam terkait metodologi ilmu. Jika metodologi Barat terletak pada rasio dan empiris, sedangkan dalam pandangan Islam juga sama. Namun yang membedakan dari Barat ialah bahwa umat Muslim meyakini kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kebenaran mutlak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan para nabi dan rasulnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.